Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 131 Tai Sui memecahkan tanah. Hanya laporan, apa yang tidak bisa dikatakan. Chu Yunxi mengerutkan kening dan meliriknya, merasa sedikit tidak bahagia. Jika dia benar-benar kehilangan uang karena menandatangani produk keluarga Lin Yu dan merusak reputasinya, itu akan lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Akan lebih baik menggunakan uang yang hilang itu. Pindahkan ke Lin Yu. Sambil memegang mouse, dia mengklik laporan keuangan kelompok Lake Navy sedikit kesal, dan dia menggelengkan hatinya, seperti yang diharapkan. Snow Skin Beauty Lotion sebagai produk andalan Lake Navy bulan ini, dipromosikan di cabang-cabang utama dan pusat perbelanjaan di Beijing, tetapi penjualan pada minggu pertama hanya 10 juta. Tahukah Anda, sekarang musim dingin, tetapi periode emas penjualan krim perawatan kulit, produk utama hanya dijual dengan sedikit uang. Bahkan di luar musim, penjualan mingguan produk utama sekitar 50 juta. Chu Yunxi dengan sabar beralih ke minggu kedua, dan penjualan di minggu kedua lebih baik, mencapai 30 juta, tetapi dia masih tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tetapi ketika memasuki minggu ketiga, Chu Yunxi tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Penjualannya melonjak menjadi 98 juta, mendekati 100 juta. Tahukah Anda, dalam sejarah penjualan Lake Navy, model terpanas hanya terjual lebih dari 100 juta dalam sebulan. Tapi yang lebih mengejutkannya masih akan datang. Pada minggu keempat, penjualan melonjak menjadi 260 juta. Luar biasa. Kemajuan penjualan yang mengerikan dan volume penjualan dalam satu minggu ini adalah unik dalam sejarah penjualan Lake Navy. Ketika semua orang melihat ekspresi kaget di wajah Chu Yunxi, mereka mengira telah terjadi kerugian besar, dan mereka semua mengungkapkan kenyamanan mereka. Tuan Chu, jangan marah, Anda bisa membicarakan segalanya. Artinya, Presiden Chu, bahkan jika Anda kehilangan uang, tidak apa-apa. Penjualan grup kami bulan ini masih sangat mengesankan, dan dapat diselesaikan sepenuhnya. Ya, Presiden Chu, jangan marah. Semuanya mudah untuk dibicarakan. Chu Yunxi tidak memperhatikan mereka sama sekali. Chong Yu Chun Xiao bertanya dengan heran, data ini benar. Apakah ada kesalahan statistik? Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Yu Chun Xiao berhenti berbicara. Dia tidak melihat tren penjualan yang begitu spesial, sehingga dia mengira itu palsu. Saya juga takut membuat kesalahan. Saya meminta keuangan untuk memeriksanya 7 atau 8 kali. Bagian keuangan mengatakan bahwa tidak ada kesalahan. Yu Chun Xiao menyeka wajahnya dari wajahnya. Dia belum pernah menemukan produk bahan peledak seperti itu sebelumnya, jadi dia segera mengeluarkan sapu tangan dan menyekanya. Menyeka keringat dari wajahnya, dia melanjutkan, saya tidak percaya ini benar sampai sekarang, jadi saya ingin Anda membantu Anda melewatinya. Sambil berkata, dia buru-buru mengklik komputernya dan berkata, Tuan Chu, yang lebih menakutkan sebenarnya minggu ini. Hari ini sudah hari Kamis. Sampai jam 12 tadi malam, penjualan 3 hari sudah rusak. Penjualan mingguan 230 juta dalam satu minggu, dan ada tren peningkatan pesat. Chu Yunxi membuka mulutnya karena terkejut, kemudian ekspresi terkejut dan tersenyum muncul di wajahnya. Menggelengkan kepalanya, dan berseru, He Jiarong, aku benar-benar meremehkanmu. Benar-benar sedikit mampu. Meskipun semua CEO di sini bukan di industri kosmetik, mereka pasti terkejut mendengar bahwa penjualan 3 hari mereka telah melebihi 230 juta, dan ini hanya di wilayah ibu kota. Jika meluas ke seluruh negeri, penjualan itu tak terbayangkan. Tuan Chu, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar berwawasan, tetapi ini adalah keahlian mengunjungi kerabat di Qinghai. Ngomong-ngomong,
Anda menandatangani perintah, dan Anda menandatangani uang yang sangat banyak. Yu Chunxiao dengan tulus menghela nafas bahwa dengan lotion kecantikan yang eksplosif ini, Laknivi akan menjadi agen kosmetik pertama di China yang sebentar lagi akan datang. Itu, Chu selalu seseorang yang membawa grup Yunxi ke tahap ini di usia muda. Apakah mungkin memiliki kemampuan yang buruk? Artinya, tidak peduli apa industrinya, Tuan Chu akan bisa menangkapnya, yang mengagumkan. Lao Yu, selamat, kaulah yang dipromosikan oleh Presiden Chu. Ya, kamu akan menjadi panutan kami di masa depan, belajar lebih banyak dari kamu, haha. Melihat angin, kelompok bos lain dengan cepat menamparkan sanjungan Chu Yunxi, dan penghinaan awal terhadap Yu Chunxiao dilenyapkan. Menarik, menarik. Chu Yunxi menghancurkan mulutnya, mengabaikan semua orang, membalik-balik laporan, jelas masih tenggelam dalam keterkejutan barusan. Jika produk ini dijual secara nasional, penjualannya pasti akan meledak. Meskipun ia hanya menerima komisi keuntungan 10%, yang lebih menguntungkan daripada pengembalian laba adalah popularitas dirinya dan Yunxi Group, serta pengakuan industri atas kekuatan Yunxi Group. Mitra pasti akan datang pada saat itu, jadi, manfaat nilai tambah yang didapat dari hal ini sungguh tak terukur. Hei, apakah Anda sudah memberitahu Rong Qin Meiyan? Apakah laporan ini telah dikirim kepada mereka? Chu Yunxi mengangkat kepalanya dan bertanya pada Yu Chunxiao dengan penuh semangat. Belum, aku tidak takut membuat kesalahan, biar kamu yang melakukannya dulu. Aku sudah mendesakmu 2 kali, jadi aku berani membiarkanmu melihat laporan kami dulu. Yu Chunxiao berkata buru-buru dan hormat. Oke, saya akan menelepon sendiri. Chu Yunxi dengan cepat mengangkat telepon, nadanya sedikit bersemangat. Hei, ngomong-ngomong, berapa nomor telepon Rong Qin Meiyan? Kamu bisa menggunakan milikku. Yu Chunxiao buru-buru memutar ponsel Sue Qin dengan ponselnya, berlari untuk memberikan ponsel itu ke Chu Yunxi, dengan hormat berkata, ini adalah Presiden Rong Qin yang cantik, Sue. Chu Yunxi mengangguk, dan setelah Sue Qin mengangkat telepon, Chu Yunxi segera tersenyum dan berkata, Tuan Sue, sudah lama sekali saya tidak melihat Anda. Hari-hari ini baik-baik saja. Kamu adalah... Sue Qin hendak memanggil Tuan Yu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar bahwa suara itu salah. Ini aku, Chu Yunxi. Oh, Chu Sao, halo, halo. Sue Qin segera menjadi sangat antusias, mengapa Anda menelepon saya secara langsung? Kosmetik Anda laris manis di Danau Nevi kami, saya harus menelepon Anda secara pribadi, kata Chu Yunxi sambil tersenyum. Sungguh, bagaimana penjualannya, Tuan Muda Chu? Sue Qin berdiri dengan semangat. Anda tahu, karena versi peniru dari beauty lotion, dia tidak tidur sepanjang malam. Sekarang dia mendengar kabar baik, dia sangat bersemangat. Chu Yunxi tersenyum dan memberitahu Sue Qin tentang penjualan dalam beberapa minggu terakhir. Sue Qin segera berjalan di sekitar kantor dengan gembira, bergumam sambil berjalan, hebat, hebat, sangat hebat. Baiklah. Tuan Chu, kami tidak memiliki cukup barang, kami membutuhkannya untuk dikirim lebih banyak ke sini. Yu Chunxiao mengingatkannya dengan cepat. Chu Yunxi buru-buru berkata, oh, ngomong-ngomong, Tuan Sue, ada hal lain yang ingin Anda katakan bahwa barang yang Anda kirimkan kepada kami terakhir kali hampir terjual dan perlu banyak pengisian ulang. Anda seharusnya sudah menyelesaikan produk di sana. Oh, Tuan Muda Chu, Anda telah banyak membantu saya, Anda tidak tahu, saya masih khawatir tentang ini kemarin, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan barang yang dikembalikan. Hujan tepat pada waktunya untuk Anda. Kegembiraan Sue Qin melampaui kata-kata. Hah, barangnya sudah dikembalikan. Ketika Chu Yunxi mendengar ini, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan bertanya, ada apa, apakah ini karena kualitas? Tuan Sue, jika itu masalah kualitas, maka saya tidak menerimanya.
Lakenif kami adalah merek dan memperhatikan kualitas. 1. Tuan Muda Chu, Anda salah paham. Kualitasnya benar-benar oke. Suekin menghela napas tak berdaya, resep rahasia kami yang dicuri. Qinghai telah merilis sekumpulan tiruan setengah harga, bukan satu. Dalam waktu sebulan, kami hampir menelan pangsa pasar kami, dan pedagang mulai mengembalikan sejumlah besar barang sejak penandatanganan hari ini. Apa yang terjadi? Bagaimana resep rahasiamu bisa bocor? Chu Yunxi juga cemas. Sekarang pasar di ibu kota baru saja menyetujui losion kecantikan kulit salju, dia tidak ingin dibajak begitu cepat. Suekin menjelaskan kepadanya seluruh cerita tentang resep rahasia yang dicuri. Bukankah ini bodoh? Itu memalukan. Itu membuatnya bergairah. Ketika Chu Yunxi mendengar bahwa Zheng Tianyi sangat nakal, dia sangat marah dan menamparnya di atas meja. Sekelompok bos yang duduk menggigil ketakutan, mereka tidak tahu mengapa Tuan Chu begitu baik hati sehingga tiba-tiba mereka menjadi marah, dan sekelompok orang tidak berani keluar, dan mereka kedinginan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Dia berpose bahwa babi mati tidak takut air mendidih. Dia juga mengatakan bahwa jika kami tidak menyetujui persyaratannya, resep rahasia akan segera tersebar, dan pabrik peniru kecil pasti akan bermunculan. Satu demi satu, losion kecantikan kami benar-benar rusak. Suekin menghela nafas lama, dan menambahkan dengan suara rendah, faktanya, sekarang sudah hancur. Berbicara tentang dia tiba-tiba teringat tentang krim tubuh dan masker wajah yang dikatakan Lin Yu, dan buru-buru berkata, Tuan Muda Chu, jangan terlalu khawatir. Bahkan jika lotion kecantikan bajakan mengalir ke ibu kota di masa depan, kami memiliki produk lain yang dapat diganti. Rong sudah mulai berkembang, saya yakin akan segera. Jangan, Tuan Sue, ini adalah hal yang akan datang, mari kita bicarakan nanti. Chu Yunxi menyela Suekin tanpa menunggunya menyelesaikan kata-katanya, wajahnya penuh ketidaknyamanan, kita berbicara tentang lotion kecantikan ini. Saya akan memesan lotion kecantikan ini. Mengapa kita harus membuka pasar? Biarkan mereka. Tapi, bukankah kita tidak bisa menahannya? Suekin juga sangat menyesal mereka yang dianiaya akan menangis. Sebenarnya, dia adalah orang yang paling tidak mau. Kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Chu Yunxi mencibir dan berkata, siapa nama orang itu? Kamu mengirim namanya ke ponselku secara verbatim, dan sisanya adalah jangan khawatir tentang itu. Setelah berbicara, Chu Yunxi menutup telepon, matanya dingin dan dia berkata, Tai Sui menghancurkan kepalanya, mencari kematian. Sekarang lotion kecantikan bajakan tidak hanya menyerang kepentingan Rongkin Meiyan, tetapi juga kepentingan grup Yunxi-nya. 5 menit kemudian, telepon di meja di kantor Kepala Bagian Intelijen Biro Keamanan Nasional tiba-tiba berdering. Kepala Ling Jihang segera mengangkat telepon. Anda harus tahu bahwa siapapun yang dapat menelepon kantornya memiliki identitas yang unik, jadi dia tidak berani mengabaikan. Paman Ling, ini aku, Yunxi. Orang di ujung telepon berkata dengan sopan. Oh, Yunxi, kenapa kamu menelepon ke sini, ada apa? Ling Jihang buru-buru bertanya. Yah, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Bisakah kau membantuku menemukan seseorang? Chu Yunxi memainkan cerutu di tangannya dan memutuskannya. Setengah jam, aku ingin semua informasinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.